Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, bertemu lagi bersama saya Laura Aurera. Saya selaku siswi dari SMA Negeri 1 Muncar dari kelas 10 MIPA 1 yang akan menyampaikan hasil dari rangkuman saya tentang materi kimia bab 3, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia dan stoikiometri. Hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia dibagi menjadi 5. Yang pertama ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Yang keempat ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Yang kelima ada hipotesis Avogadro. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Ada seorang ahli kimia yang berasal dari Prancis yang bernama Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794 yang melakukan suatu percobaan, yaitu pemanasan merkuri oksida. Nah, merkuri oksida yang dipanaskan tersebut menghasilkan logam merkuri dan gas oksigen. Sehingga reaksi yang terjadi pada pemanasan merkuri oksida dapat dilihat seperti berikut. Nah, percobaan itu dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Setelah melakukan percobaan tersebut, Lavoisier menyimpulkan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan sama dengan massa total zat-zat setelah reaksi. Jadi, kesimpulan Lavoisier ini dikenal dengan nama hukum kekekalan massa. Yang kedua, ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Seorang ahli kimia yang berasal dari Prancis yang bernama Joseph Louis Proust pada tahun 1754 sampai 1826 yang mencoba menggabungkan hidrogen dan oksigen untuk membentuk air. Percobaan yang dilakukan oleh Proust itu membuktikan bahwa massa hidrogen dan massa oksigen yang terkandung dalam air memiliki perbandingan yang tetap, yaitu 1:8, berapapun banyaknya air yang terbentuk. Nah, Proust juga meneliti beberapa senyawa lain dan memperoleh kesimpulan yang sama, yaitu perbandingan berat unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa tidak pernah berubah. Kemudian, Proust menyusun hukum perbandingan tetap sebagai berikut. Perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa selalu tetap. Dengan memakai pemahaman hukum perbandingan tetap, juga definisi dari senyawa itu dapat diperluas menjadi zat-zat yang terbentuk oleh dua atau lebih unsur yang berbeda jenis dengan perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya adalah tetap. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Beberapa unsur dapat membentuk senyawa dengan berbagai perbandingan. Misalnya, karbon dengan oksigen dapat membentuk karbon monoksida dan karbon dioksida dengan rumus CO dan CO2. John Dalton menyelidiki perbandingan unsur-unsur tersebut pada setiap senyawa dan mendapatkan suatu pola keteraturan. Pola tersebut dinyatakan dalam hukum perbandingan berganda, yang dijelaskan seperti ini. Jika dua macam unsur dapat membentuk beberapa senyawa dengan massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Contohnya, seperti hidrogen dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa, yaitu H2O dan H2O2. Yang keempat, ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Joseph Louis Gay-Lussac berhasil melakukan percobaan tentang volume gas yang terlibat pada berbagai reaksi dengan menggunakan berbagai macam gas. Berdasarkan hasil percobaannya, Gay-Lussac membuat kesimpulan yang kemudian dikenal dengan hukum perbandingan volume, yaitu beliau menyampaikan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas yang hasil reaksi
berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kelima, ada hipotesis Avogadro. Sedikit sejarah tentang seorang ahli fisika dari Italia yang bernama Amadeo Avogadro berpendapat bahwa ada hubungan antara jumlah partikel-partikel dalam gas dan volume gas yang tidak bergantung pada jenis gas. Avogadro berpendapat bahwa satuan terkecil dari suatu zat tidak harus atom, tetapi dapat juga berbentuk gabungan atom-atom atau molekul. Sehingga Avogadro mengajukan hipotesis sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Maka, hipotesis itu dapat diartikan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi menunjukkan perbandingan molekul-molekulnya. Sebagai gambaran, tinjau reaksi antara N2 dan gas O2 menghasilkan gas NO2. Seperti yang tertulis di bawah ini. Dari hipotesis Avogadro dan hukum perbandingan volume dapat disimpulkan bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan jumlah molekul, sama dengan perbandingan koefisien. Nah, itu dia pembahasan dari rangkuman yang sudah saya rangkum dari materi bab 3 kimia tentang materi tadi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!